Assalamualaikum abang kakak. Jumpa lagi nih ya pelajaran math. Tante harap abang kakak tetap semangat ya belajar di rumah. Oke, hari ini pelajaran matematika kita mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Sifat-sifat itu ada 3. Ada sifat komutatif, sifat distributif, dan sifat asosiatif. Yuk, Tante ajarin ya. Yang pertama sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu sifat jika mengubah urutan bilangan tidak akan mengubah hasilnya, atau jika dia dibulak-balik atau ditukar tempatnya tidak akan merubah hasilnya, yaitu hasilnya tetap sama. Kemudian, sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja ya. Selain penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku sifat komutatif. Perhatikan contohnya, 7 tambah 3 hasilnya 10. Kalau kita pindahkan 7-nya ke belakang, 3-nya ke depan, menjadi 3 ditambah 7. Hasilnya tetap sama kan, abang dan kakak, tetap 10. Itu contoh untuk penjumlahan. Kemudian ini yang kedua, contoh untuk perkalian. Tante yakin abang dan kakak pasti ingat kan kalau perkalian itu kalau dibalik-balikkan juga tetap hasilnya sama. Itu adalah sifat komutatif. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kalau kita pindahkan 3-nya ke belakang, 5-nya ke depan, menjadi 5 dikali 3, hasilnya juga sama 15. Itulah contoh sifat komutatif. Oke, yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat di mana operasi hitung dengan mengelompokkan bilangan menggunakan tanda kurung. Dan hasilnya akan sama kalau kelompoknya pun juga ditukar. Jadi asosiatif ini sama seperti komutatif. Jika dia dipindah-pindahkan letaknya tidak akan merubah hasilnya atau hasilnya tetap sama. Hanya membedakannya di komutatif tidak ada tanda kurung, tetapi di asosiatif ada tanda kurung. Dan sifat asosiatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, sama seperti sifat komutatif. Perhatikan ya contoh tante. Yang pertama, penjumlahan. Buka kurung, 4 tambah 7, tutup kurung, ditambah 8. Sama dengan pertama kali abang kakak harus menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 4 ditambah 7 hasilnya 11. 11 ditambah 8 hasilnya 19. Sama halnya jika 4 ditambah yang dikurungkan adalah angka 7 dan 8. 4 ditambah buka kurung 7 ditambah 8 tutup kurung. Hasilnya 4 ditambah 7 ditambah 8 hasilnya 15. 4 ditambah 15 hasilnya 19. Sama kan hasil jawaban di contoh pertama dan di contoh yang kedua. Oke, lanjut untuk yang perkalian. Yang dikurungkan adalah angka 2 dan 3. Buka kurung, 2 dikali 3, tutup kurung, dikali 3. Kita selesaikan ya yang dikurung dulu. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian dikalikan 3. 6 kali 3 hasilnya 18. Kemudian yang di dalam kurung adalah angka 3 dan 3. Kita cari ya, 2 dikali buka kurung, 3 dikali 3 tutup kurung. 2-nya kita tulis terlebih dahulu ya, kemudian kita mencari hasil di dalam kurung. 3 dikali 3 hasilnya 9. 2 dikali 9 hasilnya 18. Sama kan abang kakak, cuma perbedaan angka yang kita masukkan di dalam kurung. Itulah contoh sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat distributif terhadap perkalian. Sifat distributif terhadap perkalian ini adalah sifat yang menggabungkan suatu bilangan dari hasil operasi perkalian terhadap bilangan yang lain, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sifat distributif terhadap perkalian ini hanya berlaku pada operasi
penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan ya contoh yang Tante buat. Yang pertama, 7 dikali buka kurung 3 ditambah 4. Berapakah hasilnya? Bisa abang dan kakak kerjakan. Pertama sekali 7-nya kita tuliskan, dikalikan, jumlahkan angka yang berada di dalam kurung. 3 tambah 4 hasilnya 7. Maka hasilnya 7 dikali 7 adalah 49. Atau dapat kita selesaikan dengan cara yang kedua. 7 dikali buka kurung 3 ditambah 4 sama dengan, perhatikan, angka 7-nya kita kalikan dengan angka yang berada di dalam kurung, yaitu 3 dan 4. Menjadi buka kurung 7 dikali 3 tutup kurung ditambah 7 dikali 4 tutup kurung. Semua angka yang di dalam kurung sudah dikalikan dengan angka 7 yang paling depan. Ayo kita kerjakan ya. 7 dikali 3 hasilnya 21. 7 dikali 4 hasilnya 28. Kita jumlahkan. 21 ditambah 28 hasilnya 49. Sama enggak hasil dari contoh perkalian terhadap penjumlahan yang pertama dengan yang kedua? Sama kan? Itulah contoh yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, contoh perkalian terhadap pengurangan. 9 dikali buka kurung 4 dikurang 2 tutup kurung. Pertama sekali kita tetap menuliskan angka 9 dikali, selesaikan ya angka yang berada di dalam kurung. 4 dikurang 2. 4 kurang 2 hasilnya 2. Berarti kita kerjakan 9 dikali 2 hasilnya 18. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, 9 dikali buka kurung 4 kurang 2. Berarti hasilnya 9 dikali 4 tutup kurung dikurang buka kurung 9 dikali 2. Kita kerjakan ya. 9 kali 4 hasilnya 36 dikurang 9 kali 2 hasilnya 18. 36 kurang 18 berapa bang kakak? Ya benar, 18. Sama kan hasilnya? Oke, itulah sifat distributif terhadap perkalian. Oke, yang kedua yaitu operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran ini ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, abang dan kakak harus mengerjakan terlebih dahulu bilangan yang berada di dalam tanda kurung. Yang kedua, abang dan kakak harus mengerjakan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu yang berada dari kiri baru ke kanan. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan juga abang kerjakan terlebih dahulu, tetapi berdasarkan dari kiri dahulu baru ke kanan. Oke. Tetapi karena penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu sama pentingnya dan dikerjakan terlebih dahulu dari kiri baru ke kanan. Tapi yang abang dan kakak harus paling ingat yaitu kerjakan terlebih dahulu pembagian atau perkalian. Baru abang dan kakak mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk mempermudah abang dan kakak memahami mengenai operasi hitung campuran, perhatikan ya contoh tante. Misalkan ada soal seperti ini. 2 ditambah 7 dikali 5 ditambah 40 dibagi 8. Oke, di situ ada operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Oke, ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Pertama sekali tadi kita kelompokkan dulu mana yang perkalian dan mana yang pembagian. Dengan cara memberikan tanda kurung, yaitu 2 ditambah, kita kurungkan ya 7 dikali 5-nya, dan kita kurungkan 40 dibagi 8. Perhatikan tadi syarat yang pertama, perkalian dan pembagian kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, duanya tetap kita buat paling depan kan.
Ditambah 7 kali 5 hasilnya berapa nak? 35. Pintar. Ditambah 40 bagi 8 berapa hasilnya nak? Ya, 5. Maka hasilnya 2 ditambah 35 ditambah 5. Hasilnya adalah 42. Itulah contoh operasi hitung campuran. Jika abang dan kakak masih kurang paham mengenai sifat-sifat dalam operasi hitung dan operasi hitung campuran, bisa mengulangi video yang tante berikan ini. Atau abang dan kakak bisa membaca pada buku paket matematika abang dan kakak di rumah. Karena di buku paket banyak contoh-contohnya. Oke, setelah abang dan kakak menonton video pembelajaran dari tante akan memberikan tugas ya kepada abang dan kakak. Oke, ini tugasnya untuk abang dan kakak di rumah. Yang pertama, abang dan kakak membuatnya menggunakan cara operasi hitung campuran 1 dan 2. Kemudian yang ketiga dan 4 dan 5, tante ingin abang dan kakak membuktikan bahwa operasi hitung nomor 3, 4, dan 5 ini menghasilkan jawaban yang sama enggak? Dengan cara abang menyelesaikannya satu persatu. Dan di bawahnya abang buat kesimpulan terbukti atau tidak. Oke, inilah pembelajaran matematika kita hari ini. Selamat mengerjakan. Tante akhiri ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tetap semangat.